Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Febiwanti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Siliwangi. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Penggunaan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPS pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Galidani Septian Rahayu MPD dan Bapak Paridilah Fahmi Nur Furqon MPD yang telah membimbing dan memotivasi saya dalam mengerjakan penelitian ini. Penelitian ini dilatar belakangi yang pertama, pemahaman konsep merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki siswa dalam menguasai materi dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, serta melaksanakan tahapan secara tepat, efisien, akurat, dan luas. Yang kedua, nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan pada pemahaman konsep IPS yaitu sebesar 70. Sedangkan pada kondisi nyata di lapangan masih banyak siswa yang belum mencapai nilai KKM yang telah ditetapkan. Banyaknya siswa yang belum tuntas disebabkan karena kurangnya penggunaan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, fakta di lapangan terdapat beberapa masalah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran IPS. Karena pembelajaran IPS tidak bersifat dinamis, guru perlu menyiapkan materi pembelajaran yang bervariatif. Penyebab permasalahan di atas yaitu guru kurang memperhatikan model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran IPS, sehingga diperlukan sebuah model pembelajaran yang menjadikan siswa lebih memahami konsep yang diberikan oleh guru. Untuk mengatasi proses pembelajaran siswa dalam memahami konsep IPS, maka diperlukan sebuah model, metode, strategi, dan pendekatan yang menarik perhatian siswa, sehingga timbul antusias yang tinggi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dari beberapa alternatif solusi yang diberikan, saya mengambil solusi yang relevan, yaitu model problem-based learning. Problem-based learning adalah pembelajaran yang penyampaiannya dengan cara menyediakan suatu permasalahan, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi pengkajian, sehingga dapat membuka dialog antara pendidik dan juga peserta didik. Permasalahan yang dikaji hendaknya permasalahan kontekstual yang ditemukan oleh peserta didik itu sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Model problem-based learning sangat baik untuk memotivasi belajar siswa agar dapat berpikir kreatif, kritis, aktif, mandiri, dan memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, agar pembelajaran lebih bermakna serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembelajaran kolaboratif. Tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui apakah peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPS siswa kelas 5 sekolah dasar menggunakan model problem-based learning lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan guru dalam penggunaan model problem-based learning. Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian adalah mixed method. Metode ini dipilih sesuai dengan karakteristik pertanyaan penelitian yang hendak dijawab meliputi outcomes dan
proses yang menggabungkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif. Adapun desain yang digunakan adalah sequential explanatory. Pada penelitian ini, tahap kuantitatif menggunakan metode eksperimen dengan desain pre-post control group design. Dan pada penelitian ini, untuk tahap kualitatifnya menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini membahas yang pertama, perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep pada pembelajaran IPS siswa kelas 5 sekolah dasar antara siswa yang belajar menggunakan model problem-based learning dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Dapat dilihat dari hasil NGen pada kolom rata-rata dari kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar 0, maka dapat dikategorikan rendah. Maka, dalam menjawab hipotesis yang pertama adalah, apakah ada tidaknya peningkatan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran IPS siswa kelas 5 sekolah dasar menggunakan model problem-based learning daripada yang menggunakan pembelajaran konvensional. Dengan data tersebut, maka dapat dikatakan terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran IPS dengan menggunakan pembelajaran konvensional maupun model pembelajaran PBL sebesar 0. Selanjutnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep IPS siswa di kelas kontrol dan kelas eksperimen secara statistik dilakukan uji perbedaan dengan rata-rata 2 sampel di awal dengan uji normalitas dan homogenitas. Dapat diketahui hasil uji normalitas data NGen dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk kelas kontrol memiliki v-valuasi senilai 0,112 dan kelas kontrol memiliki v-valuasi senilai 0,188. Dengan demikian, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov data NGen nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga menyatakan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal diterima. Artinya, data NGen, kelas eksperimen, dan kelas kontrol diterima. Lalu, dilakukan uji homogenitas yang memiliki v-valuasi senilai 0,673. Nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut homogen. Dengan demikian, ada beberapa varians data NGen antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian, uji independent sample test pada taraf signifikansi 0,05 pada kelas eksperimen yang menggunakan model problem-based learning dan pada kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional didapatkan nilai p-valuasi two-tailed senilai 0,039. Terlihat bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning lebih baik secara signifikansi meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPS siswa kelas 5 pada materi interaksi sosial dengan lingkungan dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Sementara, berdasarkan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan problem-based learning, peserta didik lebih aktif dan juga lebih dapat memahami pembelajaran dengan baik. Sedangkan pada kelas kontrol dengan menggunakan pembelajaran konvensional, guru berperan lebih aktif di dalam kelas. Peserta didik menjadi lebih pasif dalam pembelajaran dan peserta didik kurang memahami dalam memecahkan masalah mengenai materi pembelajaran yang disampaikan. Hal ini menggambarkan penggunaan model problem-based learning lebih baik daripada penggunaan pembelajaran konvensional. Kemudian, yang kedua, kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya. Dalam menjawab hipotesis kedua yang telah ditentukan tentang kesulitan siswa
Dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya, maka dari data yang telah diperoleh tersebut dapat dikatakan adanya kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya dalam tahap menjelaskan dan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi. Yang ketiga, kesulitan guru dalam menggunakan model problem-based learning dalam menjawab hipotesis ketiga yang telah ditentukan tentang kesulitan guru dalam menggunakan problem-based learning, maka dari data yang telah diperoleh tersebut dapat dikatakan adanya kesulitan guru dalam menggunakan model problem-based learning tersebut pada langkah mengorientasikan siswa pada masalah, kemudian mengorganisasikan untuk belajar dan mengembangkan hasil karya. Hal ini disebabkan oleh siswa yang sulit diarahkan, ingin berkelompok dengan teman dekatnya saja, dan siswa tidak memperhatikan pada saat evaluasi. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa dengan menggunakan model problem-based learning maupun pembelajaran konvensional dengan nilai Sig-to-Tilled sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka, terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep pembelajaran IPS dengan menggunakan model problem-based learning dan konvensional dengan nilai NGEN sebesar 0 dan termasuk kategori rendah. Yang kedua, terdapat kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsepnya pada tahap menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi, dengan presentasinya yaitu sebesar 17%. Hal ini biasa disebabkan oleh beberapa faktor penyebab yang diantaranya yaitu siswa kurang memahami pembelajaran IPS, terlalu banyak hafalan yang akhirnya siswa kesulitan dalam meringkas teks yang telah disajikan. Selain itu juga terdapat beberapa gangguan dari temannya yang mengakibatkan siswa tersebut tidak fokus dalam menjalankan pembelajaran IPS. Yang ketiga, terdapat kesulitan guru dalam menerapkan langkah problem-based learning diantaranya pada tahap mengorientasikan siswa pada masalah, mengorganisasikan untuk belajar, dan mengembangkan hasil karya. Hal ini disebabkan oleh siswa yang sulit diarahkan, ingin berkelompok dengan teman dekatnya saja, dan siswa yang tidak memperhatikan pada saat evaluasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.